Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 beranggotakan Joni dan Denny Ardiansyah. Di sini kami akan membahas sedikit tentang hasil kerja kami dalam mengulas sektor perekonomian Indonesia, sektor pariwisata. Kenapa kami memilih ini? Karena di tahun 2020 ini kami rasa sektor pariwisata yang paling berdampak pada pandemi COVID-19 ini. Sektor pariwisata adalah sebuah perjalanan untuk mencari kepuasan. Sektor pariwisata biasanya itu menggunakan jasa keindahan alam dan juga wahana-wahana dan sebagainya. Sistem perekonomian Indonesia juga sangat mengunggulkan dalam sektor pariwisata. Kenapa? Di sini di sektor pariwisata Indonesia itu sangat banyak diminati oleh kalangan-kalangan luar kota, luar negeri, dan sebagainya. Dan pada tahun titik akhir bulan Maret 2020, sektor pariwisata sangat mengalami kerugian yang sangat besar. Sehingga banyak sekali yang dirugikan. Para pelaku ekonomi harus merumahkan 90% karyawan. Hampir 50 juta penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya dari sektor ekonomi pariwisata. Bisa kita lihat contohnya di Malang ini kan di setiap daerah pasti ada sistem pariwisatanya. Seperti di Malang Selatan yang terkenal dengan pantai-pantainya dan yang di Batu terkenal dengan gunung-gunungnya. Nah, seperti itu. Hampir 50 juta penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata. Kenapa 50 juta penduduk? 50 juta penduduk ini mengakibatkan banyak sektor yang lumpuh. Efek berantai dari sektor wisata yang lumpuh seperti yang pertama yaitu Biro Perjalanan Wisata. Banyak wisata yang membatalkan rencana perjalanan wisata yang sudah diagendakan jauh hari sebelumnya. Nah, ini banyak yang membatalkan karena adanya lockdown. Akhirnya wisata-wisata, tempat wisata itu ditutup semua, akhirnya batal. Yang kedua yaitu hotel. Hotel itu yang biasanya mengandalkan pendapatan dari kerjasama dengan Biro Perjalanan Wisata. Nah, hotel-hotel yang ada di tempat wisata otomatis juga lockdown di sana. Otomatis tidak ada pengunjung yang ada di sana, akhirnya merumahkan dan menutup tempat hotel tersebut. Yang ketiga adalah restoran atau rumah makan. Nah, restoran juga terpaksa menutup tempatnya karena tidak ada pengunjung, ya akhirnya sepi dan menutup tempat makan tersebut. Selanjutnya adalah pusat oleh-oleh. Ditutupnya tempat wisata dan tidak ada pengunjung dan akhirnya mengakibatkan tidak adanya pemasukan dan merumahkan banyak yang pusat oleh-oleh yang merumahkan karyawannya. Yang selanjutnya yaitu rental mobil. Nah, biasanya rental mobil ini kan contohnya seperti yang misalnya tempat wisata seperti Bromo. Nah, itu biasanya kan ada mobil jeep yang disewakan. Nah, itu kan otomatis banyak pengunjung yang membatalkan karena ada lockdown tadi, itu akhirnya ya ditunda dulu lah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah karyawan di dunia pariwisata. Yang terakhir kita bahas adalah karyawan yang berhubungan langsung dengan dunia pariwisata, seperti karyawan travel, agen, karyawan hotel, karyawan restoran, karyawan pusat oleh-oleh, dan lainnya. Itu kan banyak yang di PHK atau dirumahkan. Karena ya tidak ada pemasukan tadi, akhirnya banyak yang perusahaan dari kalangan-kalangan itu tidak bisa membayar untuk gaji karyawannya, akhirnya merumahkannya.
Yang B yaitu pembangunan ekonomi pada masa pandemi. Pembangunan ini berarti adanya sebuah peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara secara berkesinambungan dalam waktu yang relatif lama. Untuk masa pandemi ini adalah sebuah musibah di mana pada tahun 2020 ini kondisi ekonomi mengalami kemerosotan tinggi, khususnya seperti contohnya di Malang, Indonesia. Yang B yaitu pembangunan ekonomi pada masa pandemi. Pembangunan ini berarti adanya sebuah peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara secara berkesinambungan dalam waktu yang relatif lama. Untuk masa pandemi ini adalah sebuah musibah di mana pada tahun 2020 ini kondisi ekonomi mengalami kemerosotan tinggi, khususnya di Malang di Indonesia dan berbagai kota lainnya, bahkan sampai kota Jakarta. Bagaimanapun ini guna untuk meningkatkan atau menyejahterakan masyarakat di mana memenuhi kebutuhan sehari-hari serta penanganan masalah ekonomi yang telah dialami masyarakat. Ya, ini akan dijelaskan oleh Mas Joni selanjutnya, yaitu di bagian pertumbuhan ekonomi yang telah dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni. Seperti yang telah dipaparkan oleh teman saya tadi tentang keadaan ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 mengalami COVID-19 oleh teman saya Denny Ardiansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi yang telah dilakukan. Pertumbuhan ekonomi ini masih dalam tantangan, di mana belum pulihnya sektor-sektor, terlebih lagi pada sektor pariwisata. Di Malang Raya pemerintah daerah, pemerintah kota, OJK Malang, Bank Indonesia di wilayah Malang melakukan sebuah kolaborasi dan koordinasi guna memulihkan keadaan ekonomi itu tadi. Bapak Sutiaji juga memproyeksikan keadaan ekonomi pulih kembali. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya indikator pertumbuhan ekonomi di kredit perbankan. Tidak hanya itu juga, pemerintah pusat juga menganjurkan sektor dibuka kembali asalkan dengan menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu tadi kita bisa dianjurkan menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang yang kita jumpai itu tadi. Nah, akhirnya sektor pariwisata pada kesempatan ini yang kami bahas mendapatkan peluang yang dapat dijalankan agar memulihkan sektor pariwisata itu tadi, ekonominya tadi. Jadi sektor pariwisata dibuka kembali dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai pemerintah tadi guna menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan sehat. Tak hanya itu juga, pada 2 tahun ini 2020 ini
juga ada peluang di mana pengunjung banyak yang datang pada libur Natal dan libur Tahun Baru, yakni Nataru. Nah, ini kan momen yang mendapatkan peluang yang besar. Nah, untuk itu pihak di sektor pariwisata harus menerapkan protokol kesehatan itu tadi. Ya, guna menciptakan suasana nyaman, aman, dan sehat itu tadi agar terhindar dari virus corona itu tadi. Nah, itu tadi mengenai pertumbuhan ekonomi yang telah dilaksanakan di Malang Raya. Untuk itu, kelompok kami juga menarik kesimpulan pada tahun 2020 ini, meskipun kita terdampak COVID-19, pemerintah juga memberikan saran atau memberikan peluang bagi kita semua pada sektor-sektor apapun boleh buka, dianjurkan memakai protokol kesehatan ya guna untuk menyelamatkan yang belum terkena COVID-19 tadi. Nah, ini merupakan peluang yang besar bagi kita. Nah, untuk itu kita tidak boleh berpasrah begitu saja. Masa mau mengandalkan bantuan pemerintah saja? Toh juga pemerintah juga harus ada pemasukan. Ya, mulai dari pembayaran pajak harus, meskipun pajak harus membayar juga demi kemakmuran masyarakat itu tadi. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang kata yang dimengerti, kami mohon maaf. Kami juga ada keterbatasannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.